الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Kita memanjatkan syukur kepadanya yang telah menjadikan ilmu sebagai warisan dari para nabi. Nabi SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ahli ilmu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Alhamdulillah, Allah yang telah menjadikan ilmu sebelum amal. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Sebelum tauhid dan istighfar, Allah awali dengan i'lam, ilmuilah, berilmu terlebih dahulu, hatta di dalam masalah tauhid atau akidah sekalipun. Alhamdulillah, Allah yang telah menjadikan ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik untuk dikumpulkan daripada harta. Artinya, kalau kita semangat mengumpulkan harta untuk kepentingan dunia kita, terlepas apakah nanti bisa digunakan untuk kepentingan akhirat, kalau kita semangat di dalam mengumpulkan harta, maka sepatutnya lah kita lebih semangat lagi untuk mengumpulkan ilmu, karena ilmu jelas manfaatnya. Ilmu menjaga harta, tapi harta belum tentu menjaga ilmu. Ilmu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu kita, ma'rifatuna billah, birabbina, ilmu kita tentang Allah, tentang agama, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menggariskan jalan-jalan untuk menuntut ilmu, yaitu dengan diturunkannya kitab suci, lalu diutusnya seorang rasul untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya wahyu Allah itu sendiri adalah ilmu. Allah pertama sekali yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Dan kita sudah sampaikan bahwa qiraah adalah salah satu untuk mendapatkan ilmu. Membaca adalah wasilah untuk menambah ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, marilah kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang paling berjasa, yang menyampaikan ilmu tersebut sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, judul kajian kita kali ini adalah seni mencatat di dalam pengajian. Ini tidak lepas dari usaha atau kiat agar tetap semangat di dalam menuntut ilmu agama. Tema besar kita adalah bagaimana cara supaya kita terus semangat. Semangat menuntut ilmu itu gimana caranya tidak terlalu fluktuatif. Kita tidak tidak mengingkari ya adanya fluktuasi, naik turun. Nah, gimana caranya minimal turunnya itu nggak terlalu ngedrop? Salah satunya adalah mencatat ketika
mengaji, mencatat di dalam majelis ta'lim. Kita katakan seni mencatat, karena ini adalah suatu hal yang dinamis, tidak berlaku saklek atau mutlak, harus dengan pena, harus dengan daftar atau buku tulis, tidak. Akan berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Makanya insya Allah dalam kajian kita ini atau pembahasan kali ini, apakah fenomena yang sering kita lihat sekarang? Sebagian orang dengan gadgetnya, sibuk dengan gadgetnya, padahal di depannya ada pemateri atau ada kajian misalnya. Apakah yang seperti ini termasuk tidak beradab kepada ustadz, kepada dai, kepada guru? Maka saya katakan seni mencatat di dalam pengajian atau majelis ta'lim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait juga dengan judul yang dibawakan oleh penulis kitab panduan kita, yaitu Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, rambu-rambu di dalam menuntut ilmu, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan ta'liqul fawaid 'alal kutub, mencatat faedah-faedah di buku catatan. Jadi kita buat judulnya biar agak lebih menarik, seni mencatat di dalam pengajian. Kata beliau hafizahullah ta'ala, at-ta'liq yang dimaksudkan dengan mencatat itu adalah taqyidul fawaid allati tasma'uha, yaitu bagaimana caranya supaya faedah atau manfaat di dalam pengajian yang kita dengar itu tidak lepas begitu saja. Ada istilahnya jiping ya, ngaji kuping, cuma dengar tok tetapi tidak ditangkap. Istilah yang lain, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi tidak ada yang tertahan. Lebih parah lagi, mental, mantul. Ketika mau masuk kuping kanan, keluar dari kuping kanan juga. Terpantulkan, nggak masuk. Jadi supaya tidak lepas, tidak hilang begitu saja, tidak menguap, perlu diikat, taqid, dan mengikatnya yaitu dengan tulisan. Alal kitab, kata beliau, pada asalnya sejak dulu para ulama itu menulis faidah yang atau pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka itu di buku yang mereka bawa, di buku pelajaran. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja, bahkan lebih bagus buku itu penuh dengan coret-coretan, dicoret, bukan sekedar nyoret-nyoret ala wali ya. Yang penting ada coretan, entah itu tulisan dokter atau tulisan apoteker, nggak jelas. Tetapi tulisan dia sendiri supaya suatu saat nanti akan memberikan manfaat yang tidak bisa dirasakan manfaat tersebut kecuali oleh orang yang mempraktekkannya. Kalau kita mengandalkan atau terlalu percaya diri, menganggap diri kita seperti Imam Bukhari, yang kata orang di masanya, ini Imam Bukhari kelihatannya ngantuk. Kalau ngaji itu, kalau majelis ta'lim, kelihatannya ngantuk. Padahal beliau sedang merekam pelajaran yang disampaikan oleh syekh atau gurunya. Terbukti setelah selesai pelajaran, karena gurunya saking cepat menyampaikan hadis, itu ada yang ketinggalan catatannya. Nah mereka karena haibah, wibawa dan karisma
dari guru, mereka tidak berani mengatakan, guru tolong ulangi. Pelan-pelan guru, nggak ada yang berani dulu. Kalau sekarang, murid yang atur guru. Nah, karena mereka saking hormatnya kepada guru, mereka tidak berani meminta guru itu mengulangi. Tadi apa yang kau sampaikan, wahai guru? Kepada siapa? Sesama mereka. Tadi ada yang ingat nggak? Syekh tadi bilang apa? Imam Bukhari tanpa catatan. Beliau mengulang kata-kata Syekh persis dari A sampai Z, tidak tertukar satu huruf pun. Waw tidak kebalik dengan fa. Kalau kita menambah-nambahi atau malah mengurang-urangi ya. Jadi memang ada orang-orang yang seperti Imam Bukhari sampai zaman sekarang ini ada, tetapi kan nadir, andar minan nawadir, sangat-sangat jarang. Maka kita yang standar-standar aja. Standarnya para penuntut ilmu, para pembelajar itu adalah mencatat faedah. Dan ini tujuan akhirnya adalah sesuai dengan tema kajian kita, untuk menimbulkan dan menumbuhkan semangat terus. Minimal ketika dia melihat buku catatannya penuh dengan coretan-coretan faidah ketika dia mengaji, mengulang kembali masa-masa, mengenang masa-masa indah dulu ketika kajian. Dan sekarang dirasakan oleh orang-orang yang dulu pernah mengaji kepada guru tertentu, ketika reuni teringat dengan buku catatannya, maka dia tidak lupa untuk mendoakan gurunya. Jadi banyak sekali faedah. Oh ternyata alhamdulillah ini faedahnya. Teringat kembali dengan catatannya, karena ditulis. Coba kalau mengandalkan memori kita yang terbatas, cepat lupa. Memang orang secara tabiat biasanya cepat menghafal, yang biasa cepat menghafal juga cepat lupa, cepat hilang hafalannya. Itu manusiawi, lumrah. Maka untuk menjaga itu supaya tidak cepat luntur, dan ini merupakan salah satu metode menghafal yang baik, yaitu dengan menulis ayat yang dihafal. Beliau Syekh melanjutkan, au fi daftarin khariji, atau di buku tulis yang terpisah dari buku pegangannya. Ada tipe orang, dia kepingin buku asli pelajarannya itu tetap mulus, supaya bisa dilungsur, bisa dipakai dan diwariskan nanti. Sah-sah saja, walaupun lebih baik buku tersebut dipenuhi dengan catatan-catatan faedah. Dari situlah buku walaupun bekas pakai di sebagian negara dicari dan diperebutkan oleh orang. Kenapa? Karena dia punya nilai lebih. Biasanya kan buku baru yang harganya lebih mahal. Tapi di sebagian tempat mereka malah mencari dan memburu buku-buku bekas pakai. Kenapa? Apa yang mereka cari? Fawaid. Catatan-catatan pemilik buku dulu ketika dia menuntut ilmu, dia dapatkan dari syekh yang mengajarkan itu sangat berharga di sebagian kalangan. Tapi kita tidak mengatakan tidak boleh sama sekali ya untuk membiarkan buku tetap mulus, bersih dari coret-coretan. Silahkan, karena masing-masing punya mazhab. An-nasu madzahibu. Kata orang Arab, manusia itu berbeda-beda gaya dan caranya. Maka kata beliau bisa ditulis di daftar. Daftar itu buku tulis kosong yang bisa dia jadikan sebagai alat untuk mencatat faidah. Wa hadhil fawaid idza harisa al-insan ala taqidiha. Faidah-faidah tersebut apabila seseorang semangat di dalam menuliskannya, wa ala muraja'atiha marratan ba'da marrah, dan kemudian terus-menerus melakukan murajaah,
mengulang kembali buku catatannya dulu, diulang kembali. Fa innaha biiznillah ta'ala, maka atas izin Allah, tukawwinu indahu malakah fil kalam, dia akan terbentuk dengan sendirinya tanpa dia sadari kemampuan yang pesat di dalam tutur katanya. Wa fit tahdhir, kalau disuruh mempersiapkan materi, dia siap karena sudah punya catatan-catatan. Wa fi izalatil iskal, kalau dia menemukan sebuah masalah dalam sebuah kitab, ini maksudnya apa? Pernah dia tulis komentar ustadznya ketika mengajarkan masalah tersebut. Contohnya ketika ustadz kita mengajarkan sebuah materi, takhrijul manat, ya, kemudian tahqiqul manat, wa tanqihul manat. Ini istilah-istilah yang ada di dalam usul fikih. Kalau tidak dicatat, cuma mendengarkan, pada waktu penjelasan syekh atau guru, mungkin dia akan paham. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, berlalunya zaman, kalau nggak dicatat dia akan lupa. Maka penting sekali mencatat. Apalagi untuk hal-hal yang sangat sulit dibedakan. Tadi tahqiqul manat, takhrijul manat, dan tanqihul manat. Ini istilah-istilah dalam usul fikih. Perlu waktu khusus untuk menjelaskannya. Wa qalla mithlu hadza fil qiraah, dan sangat jarang sekali orang bisa mendapatkan faedah seperti itu hanya dengan mengandalkan membaca sesuatu. Tapi butuh dengan penjelasan dan bimbingan guru. Jadi ketika guru menjelaskan, ada misalnya faedah-faedah yang bagus untuk diingat, itu kesempatan kita untuk mencatat. Terkadang membahas sebuah masalah, tapi di sana ada quote. Quote itu semacam apa ya, kata-kata bijak. Kan sering ustadz atau kiai itu mengatakan sesuatu yang sangat menghujam di dalam hati. Maka kata-kata itu, kata-kata bijak tadi, mutiara nasihat, apapun istilahnya, dicatat. Suatu saat akan sangat bermanfaat sekali. Minimal reminder, self reminder, pengingat diri sebelum kita mengingatkan orang lain. Misalnya ada sebuah faedah dari seorang ulama. Ulama ini mengatakan, sebenarnya kematian itu bukanlah musibah yang terbesar di dalam kehidupan. Tapi kematian adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian dalam kehidupan. Pasti orang akan mati. Yang menjadi musibah terbesar adalah kematian hatimu, padahal engkau masih hidup. Jadi akbarul masaib maut qalbik wa anta ala qaidil hayah. Ini salah satu faedah yang pernah kami dapatkan dari seorang ulama dan sangat bagus sekali untuk dicatat. Sebenarnya banyak sekali ya faedah-faedah yang disampaikan oleh guru-guru kita, tapi berlalu begitu saja karena kita hanya mendengar, oh bagus, sudah, tidak kita catat. Ini adalah sebuah penyia-nyiaan terhadap sesuatu yang paling berharga. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan, wa ansahuka akhil qari, wahai saudaraku, aku menasihati dirimu, idza ishtaraita kitaban fala tudkhilhu maktabatak illa bifahsin 'am. Ini kaitannya dengan mengumpulkan buku-buku untuk dijadikan sebagai perpustakaan mini atau perpustakaan pribadi. Kata beliau, kalau engkau membeli buku, maka jangan kau masukkan langsung ke perpustakaan pribadimu sebelum engkau melakukan cek
secara general atau umum, secara garis besar, secara global. Kita lihat dulu judul bukunya, kemudian penulisnya, lalu daftar isi, supaya memberikan gambaran yang global tentang isi buku tersebut. Karena suatu saat nanti ketika kita butuh terhadap informasi yang ada dalam kitab atau buku tersebut, kita tahu. Minimal kita pernah punya kitab tersebut. Wa min hadzal fahs al-'am ta'rif ism al-muallif, kata beliau, dalam rangka kenapa dilakukan cek secara umum, dilihat ada cacatnya atau tidak. Di antaranya adalah supaya engkau mengetahui siapa nama penulis kitab tersebut. Wa ta'rif al-mabahith allati ihtawa 'alayha al-kitab birruju' ila faharis al-kitab, yaitu dengan cara melihat daftar isinya supaya tahu gambaran umum dari kitab tersebut. Wa an taqta' ma tayassara laka min al-waqt fi tasaffuh li ba'd mawdu'atihi. Ya beberapa pembahasan di dalam kitab atau buku tersebut, paling tidak minimal 1-2 bab dibacalah kurang lebih. Bahkan yang lebih penting dari itu adalah membaca muqaddimah, pengantar dari kitab atau buku tersebut. Hada tasaffuh, browsing yang singkat seperti itu, yu'tina malakatan an tuhita bikulli kitabin nashtari, akan sangat bermanfaat sekali untuk setiap kitab yang kita atau setiap buku yang baru kita beli. Lakukan hal tersebut. Wa innal wahida minna la ya'jabu min nafsihi. Nah, ini sebuah fenomena, kata beliau, yang sangat disayangkan terjadi, kenyataan, fakta. Di antara kita ada yang terheran-heran dengan dirinya sendiri. Kenapa? Bal qad yattahimuha bidzuhul ahyanan. Bahkan ada yang sampai ke derajat dia lupa diri, sampai lupa total. Idza ishtara kitaban marratan aw marratain, kalau beli buku sekali 2 kali, aw su'ila an kitabin wa huwa fi janabati maktabatihi, dia sudah beli buku tersebut dan sudah ada di perpusnya min ashhurin tawilah, sejak beberapa bulan yang telah lewat, sudah lama beli kitab tersebut atau buku tadi ya. Wa kam min kitabin dzukira li ba'dina fanafa an yakuna indah. Berapa banyak buku yang ketika ditanya, Anda punya buku ini enggak? Dia mengatakan, oh enggak punya. Padahal wa qad ishtarahu wa huwa baina 'ainaihi sabahan wa masa. Padahal dia telah membeli buku tersebut dan dia setiap hari memandang buku itu ada. Jadi jilid dan covernya itu ada, tapi dia lupa judul bukunya, penulisnya, lupa. Siang malam dia lihat kalau kitab atau buku itu ada, tapi dia nggak sadar. Ditanya, ada nggak buku ini? Kayaknya nggak ada. Dia lupa kalau dia pernah membeli. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pengecekan secara umum tadi, sehingga tidak ada yang membekas. Lakin bi'adami tasaffuhi wa li'adami tafaqqudi ba'd mawadhi'ihi nasiya asl al-kitab kulli. Ya, gara-gara tidak melakukan pengecekan umum tadi, maka dia lupa kalau kitab atau buku itu sebenarnya ada di perpusnya. Wal wasiyah bi ta'liq al-fawaid 'ala al-kitab allati ashartu ilaiha anifan jarrabtuha. Kata beliau, kiat ini, tips dan trik yang beliau berikan dalam rangka untuk menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ini adalah sesuatu yang telah beliau alami dan telah beliau lakukan. Jadi sesuatu yang mujarrab, sudah teruji akan bisa menambah semangat seseorang di dalam menuntut ilmu agama. Wa sami'tu anna ghairi jarrabaha, dan aku telah banyak mendengar orang lain selain aku, kata beliau, Syekh As-Sadhan, sudah mengalaminya dan sudah melakukan atau mempraktekkannya. Sudah melakukan uji coba itu berulang-ulang kali. Selainku lebih banyak lagi.
Fajarribha ant. Maka beliau menasihati, maka engkau ayo dicoba, dipraktekkan. Setiap pengajian minimal ada nota, bukan nota ya, buku kecil lah untuk dijadikan sebagai media untuk mengingat pelajaran atau faidah-faidah penting, ringkasan, rangkuman. Maka seperti yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita, jazahumullahu khairan, di zaman sekarang ini, Masya Allah, di antara teman kita ketika mengikuti daurah bersama Syekh, di depan mereka ada laptop, dan ketika Syekh menyampaikan pelajaran, dia mencatat ulang kalimat demi kalimat yang disampaikan Syekh. Sehabis kajian atau daurah itu berlangsung, tidak berapa lama di grup-grup WA di daurah tersebut, pelatihan para dai tadi, sudah ada ringkasan dan rangkuman resum dari pelajaran yang tadi disampaikan oleh Syekh. Artinya begitu cepat dia menulis pakai bahasa Arab. Jadi ketika kajian itu berlangsung, daurah itu berlangsung, di depannya laptop. Dan ini suatu hal yang masykur wa ma'jur insyaallah. Disyukuri. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Tidak semua orang bisa melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Itu luar biasa. Bisa konsentrasi dan fokus sedemikian tingginya dan bisa menghasilkan. Jadi seakan-akan dia adalah sebuah pemrograman yang bisa memindahkan suara Syekh menjadi tulisan. Lebih canggih daripada Google apa namanya itu? Google Voice ya. Masya Allah. Tabarakallah. Dan itu ada. Begitu juga dengan teman-teman kita yang setelah kajian selesai beberapa kali, Masya Allah, tidak berapa lama di-share hasil dari rangkuman apa yang dia dengar, dia tulis di HP-nya atau gadgetnya. Masya Allah, begitu lincahnya jempol atau jari-jarinya. Saya nggak tahu apakah dia pakai 11 jari atau 2 jari. Ala kulli hal, jazahullahu khairan. Yang seperti itu masykuran wa ma'jura. Tidak boleh dicela. Karena nggak semuanya melakukan hal yang negatif ketika kajian dengan gadgetnya. Ada sambil kajian dia Masya Allah menunduk HP-nya di pangkuannya, menunduk, Masya Allah, begitu khusyuk mendengar kajian gurunya, tetapi yang dia lihat sebuah video. Atau yang lebih parah lagi, main game. Ada yang main game ketika kajian, Allahul Musta'an. Ini orang-orang yang mencoreng dan membuat stigma negatif bagi orang-orang yang sama seperti dia, yaitu membawa gadget ketika kajian, namun nilainya positif. Maka tidak mengapa, yang penting mencatat. Syekh membawakan sebuah syair yang disebut-sebut sebagai manzumahnya As-San'ani, seorang ulama yang terkenal dari Yaman, pengarang kitab Subulus Salam. ومن لم يجرب ليس يعرف قدره فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. Orang yang tidak pernah mencoba, maka dia tidak mengetahui kapasitas dirinya, tidak mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Maka cobalah, praktekkan, pasti engkau akan mendapatkan kebenaran apa yang telah kami sampaikan tadi. Kata beliau, As-San'ani, manzumah ini syair atau qasidah yang beliau tulis itu dalam rangka menjelaskan tentang manasik haji, pengalaman haji beliau. Jadi para ulama sebagai bentuk memorial mengenang masa-masa dia melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji yang dilakukan pada waktu tempo dulu
zaman bahula itu sangat spesial. Mungkin kesempatannya sekali seumur hidup. Maka diabadikan dengan cara menuliskan syair qasidah yang dikenang terus sampai saat ini. Jadi beliau ingin menceritakan pengalaman haji beliau. Makanya orang yang belum merasakan tawaf, bagaimana rasanya tawaf seputar Ka'bah, belum pernah melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika dia mengetahui teorinya, akan berbeda nilai rasanya kalau dia yang menyampaikan dengan orang yang pernah mempraktekkannya. Contoh, seorang ustadz membahas masalah poligami, padahal dia belum poligami. Kira-kira jamaah, pertanyaan pertama jamaah apa? Ustadz, antum sudah poligami atau belum? Antum mengatakan teorinya begini-begini dan seterusnya. Antum sendiri belum praktekkannya. Gimana ilmu antum mau kami praktekkan? Coba antum dulu dong. Kan biasanya begitu. Walaupun tidak ada salahnya. Seorang yang belum mempraktekkan sesuatu yang dia sampaikan, itu dia sampaikan terlebih dahulu, tidak masalah. Seorang anak muda, mahasiswa, lulusan Timur Tengah, lulus dari Madinah, pulang ke negerinya, belum menikah, dan dia mengajarkan fikih nikah. Boleh? Boleh-boleh saja. Mungkin saja dia lebih paham teorinya, tapi untuk praktek, harus praktek dulu. Dan dia nanti akan merasakan bedanya. Pada waktu mengajarkan dan statusnya masih jomblo, pasti akan ada sedikit frekuensi yang berbeda. Ketika dia mengajarkan, sesudah dia mempraktekkannya. Karena yang paling penting di dalam menyampaikan itu adalah mengilmui terlebih dahulu. Adapun mengamalkannya itu adalah kalau diberi kesempatan atau jika syarat-syarat yang mendukungnya terpenuhi. Makanya Ibnu Hazm di antara ulama yang ketika membahas manasik haji, di kitab manasik haji beliau itu banyak terdapat kekeliruan, kesalahan di dalam menjelaskan manasik haji. Kenapa? Karena beliau belum sempat haji. Maka kesalahan seputar itu dimaklumi. Ibnu Hazm, ulama besar dari Andalusia, dari Spanyol. Jangan karena kesalahan, 1-2 kesalahan ulama, terus kita mengeluarkan ulama tersebut dari ahlu sunnah. Tidak benar. Ulama, sehebat-hebatnya ulama, mereka adalah manusia biasa, maksum, ghair maksum. Mereka bukanlah makhluk yang terhindar dari kesalahan. Kemudian Syekh melanjutkan, fa idza qara'ta kitaban sawa'an 'ala syekh aw qira'atan hurrah. Apabila engkau membaca sebuah buku, apakah kau baca di depan syekh, kitab matan tertentu misalnya, atau membaca sendiri, bebas. An tuqayyida ma tasma' wa taqra' min al-fawaid. Maka Syekh menyarankan dan merekomendasikan untuk menuliskan apa yang kau baca dan kau dengar dari faedah-faedah yang penting untuk dicatat. Jadi enggak semuanya. Poin-poin penting. Aw ma yamurru 'alaika min asy-syawarid wal faraid, atau masalah-masalah aneh dan masalah-masalah unik. Asy-syawarid, masalah aneh, syarid, jamak dari kata syarid. Syarid itu sesuatu yang lari, seperti onta misalnya, onta yang syarid, lari dari kawanannya atau yang sejenisnya, berpisah. Maka sesuatu yang syawarid itu istilahnya faidah-faidah yang berserakan dari mana-mana kita kumpulkan, catat di satu tempat. Khusus ini buku faidah-faidah kajian tentang kiat-kiat
menuntut ilmu misalnya. Itu disendirikan. Kemudian al-faraid jamak dari kata faridah. Faridah itu sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik, faridah. Makanya kalau ada nama perempuan Faridah, Bu Faridah, itu artinya ibu yang unik. Jamaknya faraid. Artinya di dalam penyampaian guru kita kadang-kadang ada sesuatu yang unik yang perlu kita catat misalnya. Catat. Itu bagus. Fa idza atmamta qira'atal kutub thumma tasaffahta tilka al-fawaid, kalau engkau telah menyelesaikan pembacaan kitab tersebut, lalu engkau bolak-balik halaman-halamannya yang penuh berisi dengan faedah-faedah tadi, satash'uru annaka jama'ta kanzan 'aziman, maka suatu saat fil nihayah ada masanya nanti engkau akan melihat engkau ternyata telah berhasil mengumpulkan sebuah perbendaharaan yang banyak, yang besar. Khasatan idza ja'altaha munazzamah bihaitsu tahkumu tabwibaha, apalagi faedah-faedah itu engkau urutkan, engkau tertibkan bab demi bab, disusun sedemikian rupa sehingga lebih sistematis. Fa idza qara'ta kitabain aw thalathah, apabila engkau membaca 2 buku atau 3 lebih, thumma 'allaqta 'ala janabatiha ma qara'ta min al-fawaid, kemudian engkau tuliskan di sampingnya atau di atas, di bawah, pokoknya di tempat-tempat kosong faedah-faedah yang penting. Thumma lakhastaha wa nadhamtaha wa ja'altaha fi daftar, atau engkau jadikan di buku yang terpisah, engkau susun ulang faedah-faedah yang disampaikan oleh gurumu. Fayakunu ladaika katsirun min al-fawaid al-mutanawwi'ah, maka engkau akan mendapatkan faedah yang banyak sekali fil mu'taqad, terkadang dalam masalah akidah. Kita khususkan ini faedah-faedah tentang akidah dari kajian yang bersangkutan. Wa fil usul, dalam masalah usul fikih. Wa fil jarh wa ta'dil, di dalam masalah mencela seorang rawi dan memuji seorang rawi. Wa fil nahwu, dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Wa fil sulukiyat, di dalam perilaku, adab, akhlak. Wa fil mustalah, dalam ilmu mustalah hadis. Wa halumma jarra, dan begitu seterusnya. Waj'al laka daftaran syamilan muqassaman, beliau memberikan nasihat, jadikan buku-buku tulis itu secara terpisah, bihaitsu yakunu fihi qismun lil fawaid al usuliyah wa qismun lil fawaid nahwiyah, sama seperti yang sudah beliau sampaikan tadi, terpisah. Ada buku yang khusus faedah-faedah seputar manhaj, akidah, bahasa, adab, dan seterusnya, hadis. Fasatara annaka tastati' an tuhadhir durusan wa muhadharat. Ini akan sangat bermanfaat sekali suatu waktu ketika Anda diminta untuk menyampaikan dan memaparkan sebuah materi. Diminta untuk memberikan nasihat atau kultum. Khususnya, dan hal ini sangat jelas terlihat ketika Ramadan. Di saat masjid-masjid membutuhkan banyak kultumer. Iya, apalagi orang yang dijadwalkan itu berhalangan mendadak, kan bingung takmirnya. Kalau takmirnya termasuk atau panitia kajian, dia sering melakukan hal itu, mencatat faedah-faedah. Sudah, faedah-faedah itu bisa dijadikan sebagai dasar atau bahan untuk menyampaikan isi kultum, sehingga nggak bingung lagi, karena dia sudah pernah mendapatkannya. Utaktubu buhutsan fi kulli fannin ala hidah, atau engkau menulis artikel tentang sebuah permasalahan secara khusus misalnya. Khasatan anna hadhil fawaid qallama takunu mawjudatan fi kitabil majmu'. Apalagi faedah-faedah tersebut jarang kita temukan di dalam satu buku tertentu. Wa anta qad wajadtaha fi kutubil mutafarriqah. Sedangkan kita berhasil alhamdulillah telah mengumpulkannya, faedah-faedah yang berserakan itu dalam satu daftar atau satu buku tulis tertentu. Itu kan bagus. Jadi buku sendiri. Jadi hasil karya ilmiah. Kita sebutkan, ini faedah dari Ustadz Fulan misalnya, yang berhasil saya kumpulkan selama pengajian bersama beliau 5 tahun. Apa enggak jadi buku tuh? Bisa jadi buku karya ilmiah. Dan yang paling penting adalah
kemanfaatan itu kembali kepada diri kita. Syukur kalau orang lain bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah kita mendengarkan azan dikumandangkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Thumma qala Syekh, kemudian Syekh melanjutkan, wa aziduka aidan faidatan taj'alul ilma la yatafarraqu min dhihnik. Kata beliau, saya akan menambahkan bagi Anda faidah. Ini pengalaman beliau. Yang mana dengan faidah ini engkau akan menjadikan ilmu itu tidak hilang darimu, tidak mudah lepas dari ingatan. Wa yabqa muyassaran idza aradta tadhakkurah, dan akan sangat membantumu apabila engkau ingin mengulang kembali faedah tersebut atau ilmu tadi. Famathalan, beliau memberikan contoh, idza qara'ta kitaban fi ru'a wal ahlam. Kalau misalnya Anda ingin atau sedang membaca sebuah buku yang berbicara tentang tafsir mimpi. Sebagian kita kadang-kadang suka dengan membaca hal-hal yang sifatnya menambah ilmu pengetahuan dari sisi mimpi, gitu ya. Tafsir mimpi. Dia baca kitab atau buku tafsir mimpi. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kitab-kitab yang ringan, ya. Bukan membaca tafsir mimpi untuk menemukan angka yang tepat, ya, atau nomor yang pas untuk perjudian atau togel.
baca tafsir mimpi, itu banyak sekali bukunya. Bukan, tetapi tafsir mimpi yang ditulis oleh ulama. Dan salah satu ulama yang terkenal atau paling terkenal, masyhur dengan ilmu tafsir mimpinya adalah Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in besar. Muhammad ibn Sirin, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf meletakkan sesuatu di mulutnya atau lidahnya Muhammad ibn Sirin. Maka di antara takwilnya adalah beliau menjadi penafsir mimpi ulung, penafsir mimpi yang paling handal di kalangan tabi'in. Nah, buku-buku beliau atau karya tulis beliau ini boleh dijadikan sebagai referensi di dalam tafsir mimpi. Dan ulama-ulama yang lain. Kalau kita sedang membaca kitab tafsir mimpi misalnya ya, thumma qara'ta kutuban ukhra mutanawwi'ah, kemudian Anda juga membaca kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain yang bervariasi, berbagai macam bidang, bukan hanya khusus tafsir mimpi. Wa min hadhihi al-kutub istakhrajta fawaida tata'allaqu bir-ru'a wal ahlam. Dan dari buku-buku yang lain itu yang Anda juga baca, ternyata Anda mendapatkan faedah tentang tafsir mimpi. Anda punya kitab khusus tafsir mimpi. Terus Anda membaca kitab-kitab yang lain juga, di mana Anda pernah menemukan dalam kitab yang lain itu ada faedah tentang tafsir mimpi. Apa yang Anda lakukan? Kata beliau, fahris kullal hirs, maka bersemangatlah ala an tufarragh hadhihi al-fawaid min jami' hadhihi al-kutub bi arqami safahat faqat. Semangatlah di dalam mencatat juz atau jilid berapa dan halaman berapa di kitab yang lain yang Anda baca itu yang memiliki hubungan atau faedah dalam masalah tafsir mimpi, dan Anda catat di mana? Alal ghilafid dakhili, kata beliau, di sampul dalam kitab tafsir mimpi yang Anda pegang, yang Anda baca. Ingat nomor jilid dan halamannya di kitab tafsir mimpi yang Anda baca. Fataqul mathalan, misalnya beliau mengatakan contoh, unzur al-i'tisam al-juz'ul awal safhah 121. Misalnya Anda tulis di sampul dalam atau di tempat yang kosong, bisa di depan cover atau di belakang. Pokoknya di tempat yang kosong, di buku tafsir mimpi yang sedang Anda baca, Anda tulis kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 121 misalnya. Kenapa? Karena di situ ada faedah yang terkait dengan buku tafsir mimpi. Sehingga sewaktu-waktu Anda ingin mencari dan mendapatkan faedah tersebut, apa kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam terkait masalah tafsir mimpi? Gampang, sudah ada footnote istilah kita atau referensi, rujukannya sudah kita buat di kitab tafsir mimpi itu sendiri. Atau contoh yang lain, unzur i'lam al-muwaqqi'in juz' ats-tsani safhah kadza wa kadza ila akhirih. Atau di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab tentang fatwa, bagaimana seharusnya berfatwa, tentang kedudukan para ulama atau mufti yang melakukan fatwa, yang berfatwa, bagaimana kedudukannya, karena sesungguhnya orang-orang yang berfatwa itu sedang menandatangani sesuatu atas nama Allah Rabbul Alamin. Maka berhati-hatilah. Oleh karena itu fatwa beda dengan dars, pelajaran seperti ini. Fatwa lebih mengerikan, lebih dahsyat akibatnya. Maka jangan asal fatwa, apalagi yang fatwanya berdasarkan request, by order. Ada pesanan, Syekh, Ustadz tolong cari fatwa halalnya ini, padahal haram. Dicari, diutak-atik itu dalil, akhirnya keluar fatwa.
bolehnya ini dan seterusnya, padahal nggak boleh. Anehnya dulu berfatwa nggak boleh yang seperti itu, tapi ketika sesuatu dan lain hal maka berubah fatwanya. Fitnah, ujian. Kita mengatakan ini mungkin karena belum terfitnah. Coba ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terfitnah, maka mintalah kepada Allah perlindungan dari fitnah. Allahumma jannibna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah, apa yang tampak dan tidak tampak. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, walan ta'rifa qimata hadzal hasr illa idza aradta an taqra'a qira'atan mustaqillah fi hadzal mawdu'. Orang tidak akan merasakan faidah atau manfaat apa yang disampaikan ini kecuali pada saat dia butuhkan. Ketika ingin perlu masalah tersebut baru, oh iya ya dulu pernah bahas tapi saya nggak tahu di halaman mana. Sibuk lagi mencari, akhirnya habis waktu. Mengulang kembali. Maka alangkah bagus dan baiknya mencatat sesuatu yang penting. Fatara annaka jama'ta mutafarriqat wa allafta baina mukhtalifat fi mawdu'in wahid. Jadi engkau mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai, yang berserakan, dikumpulkan di tempat yang mudah untuk dirujuk kembali. Wa idza ruttibal kalamu fil mawdu' fatara annaka ahatta bi awwalihi wa akhirih. Kalau engkau ingin menyusun sebuah pembahasan tentang masalah tertentu dengan faedah-faedah yang sudah Anda kumpulkan itu akan memudahkan Anda. Wa hadzal kalam mujarrabun wa maqru'un musyahad. Ini adalah tips yang sudah teruji dan sudah dicoba serta bisa dibaca serta disaksikan. Kadzalika idza sami'ta fa'idatan kharijiyah fahris 'ala an tudhifaha lil kitab. Begitu pula dengan ceramah-ceramah misalnya, ketika ada faedah yang penting, ya ceramah yang bebas, tematik begitu, tidak mengkaji kitab atau buku tertentu, maka ketika ada faedah yang bagus, kata-kata mutiara yang layaknya patut untuk ditulis dengan tinta emas misalnya, catat. Wa ma'a kathratil fawaid al-kharijiyah yakhruj laka kitabun akhar. Insyaallah, mudah-mudahan dengan banyaknya faedah-faedah yang engkau berhasil kumpulkan tadi dengan usahamu sendiri tadi, maka akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lain yang akan bermanfaat untuk dirimu dan orang lain. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi saja. Apakah yang saya sampaikan ada yang nyangkut atau tidak? Ya. Kalau kita simpulkan, yang pertama, catatlah faedah-faedah penting di dalam sebuah pengajian atau kajian. Kemudian wasilah untuk mencatatnya, silahkan apa saja sesuai dengan perkembangan zaman. Boleh daftar, buku tulis, atau gadget. Kemudian yang ketiga, kalau membaca kitab tertentu, kemudian membaca kitab atau buku yang lain, ternyata menemukan faedah yang bagus yang terkait dengan kitab pertama, kitab utama, maka tulislah di kitab utama tersebut rujukan atau referensinya, supaya suatu saat di masa yang akan datang bisa kita cari dengan mudah. Ya. Kemudian usahakan untuk mengurutkan atau menulis ulang kembali, meninjau ulang lagi apa yang telah kita catat. Jangan-jangan waktu kita catat itu ada sedikit ngantuk, ya, sehingga kadang-kadang seharusnya shad malah dot. Kenapa? Ketekan titik, Pak. Udah shad sebenarnya, salah, tulisnya as-salah. Ternyata karena ngantuk di atas shad ada titik, jadi ad-dhalah, dhalal ini sesat. Hati-hati. Dhalat itu artinya kesesatan-kesesatan. Beda, titik saja akan menghasilkan makna yang berbeda. Hati-hati, makanya ngaji jangan ngantuk. Ngaji jangan tidur, apalagi mendengkur. Baik, demikian kesimpulannya,
ini ada beberapa pertanyaan, silahkan yang bisa menjawab tunjuk tangan. Pertanyaan pertama, sebutkan siapa pengarang kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya, Mas. Siapa? I'lamul Muwaqqi'in. Nah. Siapa? Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, benar sekali. Tafadhal. Pertanyaan kedua. Sebutkan pengarang penyusun kitab Al-I'tisam. Tadi disebutkan. Ya, sebelah kiri juga nggak apa-apa. Asy-Syatibi, Masya Allah, rahimahullah. Tafadhal, benar sekali. Asy-Syatibi, yang terkenal dengan jalur Syatibiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.